Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha kevelas. Hari ini K-Team akan membahas tentang rahasia handal tenses yang past dan perfect untuk kamu. Oke kevelas, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum nonton video auxiliary, linking verb dan juga tenses hex, silahkan nonton video-video tersebut dulu ya. Karena videonya, materinya itu interrelated each other. Jadi biar pemahamannya semakin matang, nggak bingung kok tiba-tiba bisa gini, bisa gitu. Silahkan nonton dulu video-video tersebut ya. Oke. Nah, rahasianya apa sih handal tenses? Rahasianya yang pertama, udah sangat sering K-Team sampaikan ya, yaitu jangan hafalan rumus, tapi pahami konsepnya gitu. Karena kalau hafalan rumus tuh bakal bingung nanti kalau udah diubah-ubah gini gimana gitu. Tapi kalau paham konsep, sesulit apapun soalnya itu kalian insya Allah bakalan bisa gitu. Nah, konsep dasar dari tenses kalian bisa ke video-video yang tadi dulu sebelum kesini gitu. Oke. Sekarang kita buktikan rahasia yang pertama, bahwa nama tenses ini udah mencerminkan rumus. Jadi nggak usah hafalan rumus. Coba ya. Perfect itu verb berapa? Verb 3. Nah, verb 3 ini nggak bisa jomblo, nggak bisa sendiri. Jadi dia butuh pendamping namanya auxiliary. Auxiliary-nya si past yaitu had gitu. Ini konsepnya. Gampang kan? Jadi dari namanya ini udah representing rumusnya gitu. Oke. Silahkan nonton ke tenses hex ya untuk konsep umum seluruh tenses biar paham ya sebelum kesini. Oke. Fungsinya jadi gini ya konsepnya, perfect itu udah selesai, past itu masa lalu gitu kan. Nah, jadi kejadian yang selesai di waktu yang udah lama, waktu lampau. Kemudian disusul kejadian yang lain di masa lalu gitu. Jadi dipahami konsepnya. Perfect itu mesti udah selesai. Entah itu present perfect atau past perfect atau nanti ya future perfect gitu. Jadi gini, kan perfect kan udah selesai. Cuma kita lihat ininya. Kalau pas, oh berarti kejadiannya udah selesai di masa lalu gitu. Nah, kalau dia present perfect berarti oh perfect kan selesai, present kan sekarang. Oh berarti udah selesai sekarang atau akhir-akhir ini gitu. Jadi sebenarnya dari namanya aja ini udah representing rumus sama fungsinya gitu. Tinggal kita memahami konsepnya gitu ya. Karena ada pattern yang pasti, yang regular gitu di setiap tenses begitu. Oke, jelas. Oke, kita lanjut. Nah, bedanya past perfect ini dengan tenses yang sebelumnya, dengan simple present, present continuous, dan lain-lain, bedanya dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak bisa cuma satu kalimat utuh past perfect aja, nggak bisa. Jadi dia harus bergandengan dengan kalimat lain, harus dikombinasikan dengan simple past gitu. Nah, kalau mengkombinasikan dua kalimat, kita nggak bisa kita nggak bisa mengkombinasikan dua kalimat yang berbeda nuansa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi harus sama-sama nuansanya. Kalau nuansanya pas, berarti ya harus digandengkan dengan yang sama-sama bernuansa pas gitu. Jadi past perfect bisa dikombinasikan dengan simple past kayak gitu. Kayak di yang sebelumnya, simple past bisa juga dikombinasikan dengan past continuous gitu. Jadi nggak bisa past perfect dengan present gitu, nggak bisa ya, karena beda nuansa. Kemudian karena dikombinasikan dengan dua kalimat berarti kita butuh penghubung ya. Nah, penghubungnya pakai adverb, ada ini after, before, dan when. Yang after, habisnya after ini diikuti verb 3 alias si past perfect ini. Berarti yang before sama when ini yang simple past.
Oke, caranya gimana? Cara ngetahuinnya, oke, rahasia yang kedua. Jadi kejadian yang pertama itu yang selesai duluan berarti. Nah, karena selesai duluan berarti pakai perfect gitu ya. Berarti kejadian yang selanjutnya itu yang simple past gitu. Jadi nggak usah bingung kalau seumpama kalian nggak ini ya, lupa ya setelahnya adverb, after ini verb 3 apa yang verb 2, kalian pahami konsep ini aja. Yang kejadian 1 itu yang past perfect, berarti kejadian 2 yang past gitu. Nah, kita lihat ke contoh biar paham. I had finished my homework before I went to mall yesterday. Nah, berarti kejadian yang pertama yang mana nih? Udah nyelesain PR dulu apa ke mall dulu? Sorry. Udah nyelesain PR dulu kan? Berarti dia yang pakai past perfect gitu. Berarti I went to mall ini kan yang kejadian kedua ya kan, berarti harus ngerjain PR dulu baru bisa ke mall. Berarti I went to mall yesterday ini kejadian kedua gitu. Jadi kalau pakai before berarti dia di belakangnya before gitu. Ini bisa juga kalau pakai after ya, konsepnya sama, pokoknya kejadian yang pertama berarti past perfect, yang kejadian kedua yang simple past ini. I went to mall yesterday after I had finished my homework. Gitu. Jadi kan sama aja ya, cuma meskipun dibolak-balik kita cari dulu mana sih yang kejadian pertama gitu. Kan sama aja artinya. Aku pergi ke ke mall kemarin setelah aku nyelesain PR-ku, berarti kan harus nyelesain dulu gitu kan. Gitu. Itu konsepnya Kevelas. Oke. Sekarang kita ke negatif. Nah, kalau ngubah kalimat negatif itu yang diubah jadi negatif itu cuma kalimat past perfect-nya aja. Jadi simple past-nya enggak gitu. Karena in this discussion fokusnya kan cuma di past perfect gitu. Jadi I had not finished my homework gitu before I went to mall. Had I finished gitu tinggal ditaruh depan ya auxiliary-nya. When Juna came last night, the fried rice had run out. Gitu ya. Oke, gampang sekali. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua. Ini juga sama dengan present perfect. Di present perfect kan ada ya frekuensi seberapa sering sesuatu itu dilakukan berapa kali gitu kan. Cuma bedanya kalau present perfect berarti kan kalau present kan di masa sekarang, akhir-akhir ini gitu kan. Nah, kalau past perfect berarti bedanya masa lampau gitu aja sih. Konsepnya sama semuanya. I had watched X movie several times gitu before I read the review gitu on the internet yesterday. Oke. Sekarang kita ke nominal. Yang tadi verbal ya, karena mengandung kata kerja. Oke, Velas. Jadi either nominal ataupun verbal itu sama, nggak usah hafalan rumus. Sama aja, bisa kok dilihat, dipreteli rumusnya dari namanya. Yang nominal ya. Nominal konsepnya gimana? Kalau verbal kan pakai auxiliary ya kan. Kalau nominal pakai to be ya kan. Nah, sekarang kita coba perfect ya, karena nominal berarti be nya dijadikan verb 3 jadinya been begitu. Terus tadi verb 3 gak bisa sendiri, butuh auxiliary si past jadi had been gitu. Gampang kan? Nah, karena di sini arsitek itu ada kata benda, berarti dia masuk ke nominal gitu aja. 5W1H tinggal taruh di depannya. Oke, bisa ya. Sekarang kita ke past perfect continuous. Sama konsepnya, rahasia handal tensesnya sama. Gak usah hafalan rumus ya, karena kita preteli aja dari namanya ini udah kelihatan rumusnya. Coba sorry ya, tenggorokannya agak seri, gak enak. Continuous itu verb ing. Verb ing gak bisa jomblo juga, dia butuh yang namanya apa? To be. Nah, perfect tadi verb berapa? Verb 3. Oke, sampai sini pelan-pelan diperhatikan. Continuous verb ing. Sedangkan perfect verb 3. Nah,
verb ing butuh to be. Jadi to be-nya dijadikan verb 3, jadinya been gitu. Itu asal muasalnya Velas. Kemudian tadi perfect kan verb 3. Verb 3 butuh auxiliary ya. Jadi auxiliary-nya sih past adalah had. Gimana? Gampang kan? Easy peasy. Easy peasy. Jadi dari namanya itu udah representing rumusnya. Pengen tahu yang lebih lengkapnya 16 tenses kayak gini? Langsung nonton ke Tenses Hex. Oke. Gampang banget kan? Fungsinya gini ya. Dari namanya ini udah representing fungsi kayak yang tadi. Perfect itu selesai, pas itu masa lalu, berarti selesai di masa lalu, disusul kejadian lain gitu. Nah kalau continuous sama konsepnya kayak yang video-video sebelumnya. Continuous itu kan verb ing. Nah verb ing ini menunjukkan makna sedang gitu kan, fungsi sedang maksudnya. Nah berarti continuous sedang, perfect itu tadi apa, selesai atau telah gitu ya, past masa lalu, berarti telah sedang dilakukan di masa lalu. Wih gimana, gak usah hafalan fungsi, kelihatan juga dari namanya, bakalan auto jadi ahli tenses. Wih. Gitu Velas, jadi gak perlu hafalan rumus ataupun fungsi. Jadi telah sedang berlangsung di masa lalu. Nah yang mencirikan past perfect ini apa sih? Ada durasinya, ada durasi yang spesifik gitu. Jadi ada di sini ada for gitu, selama. Yang lain-lainnya sama kayak yang tadi. Ini ya adverb nggak bisa berdiri sendiri dan lain-lain. Jadi ini ada for an hour gitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke frequently asked questions. Nah, ini bedanya gimana nih? Had been waiting for an hour before the lecturer came, gitu ya. Nah, karena sama-sama sedang menunggu di masa lalu, bisa nggak kalau diganti pakai past continuous? Jadi diganti the students were waiting for an hour, gitu. Bisa nggak? Jawabannya adalah tetot, tidak bisa ya. Karena kalau past continuous itu dia bukan menunjukkan durasi ya, tapi dia continuous nih, dia pakainya adverb. Jadi yang past continuous ini menunjukkan waktu yang spesifik tapi bukan durasi. Jadi ada at 7 AM yesterday atau at 4 PM yesterday kayak gitu. Itu bedanya. Jadi kalau pakai past continuous tuh kayak gini, the students were waiting gitu, tapi nggak ada for an hour-nya ini loh. Gak ada for an hour for the lecturer when the day started raining yesterday gitu Kevelas. Oke, K-Team cepatkan penjelasannya ya karena waktunya hampir habis. Kalian bisa screenshot nanti gitu ya. Ini pembedanya tadi ya, bukan durasi tapi waktu. Ini juga when, while gitu. Ini bisa berdiri sendiri tapi bisa juga dikombinasikan gitu. Oke, kita masuk ke nominal sama continuous. Konsepnya kalau nominal to be ya, berarti be, being gitu. Oke, waktunya hampir habis, sorry. Ini kayak tadi kok konsepnya ya. Jadi had been being, oke. Diikuti kata sifat. Oke. Now we come to the end of this session. Today's summary. Kalian boleh screenshot. Thank you for your nice attention, Velas. Jangan lupa untuk follow dan share video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.